kita selalu membahas permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya pada abad 20, padahal kita hidup di abad 21. Makanya dalam buku saya yang berjudul Hukum Tata Negara 4.0, situ saya jelaskan mengenai hukum tata negara 1.0 itu hukum tata negara abad 18, yaitu ketika konsepsi negara baru terbangun. Misalnya ditandai dengan konstitusi tertulis modern dan terlengkap pertama di dunia, yaitu konstitusi Amerika pada tahun 1776. Begitupun konstitusi Perancis pada 1779. Jadi abad 18 itu konstitusi 1.0, ketika masalah konstitusi itu state centris. Itu hanya berbicara tentang kekuasaan negara saja. Kemudian pada hukum tata negara 2.0 sudah membahas tentang warga negara. Ini pada abad ke-19. Kalau teman-teman membaca dokumen-dokumen konstitusi pada abad ke-19 di berbagai negara, isunya adalah isu kemanusiaan. Ini merupakan output dari perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia ini membahas tentang kemanusiaan universal. Inilah yang misalnya mempengaruhi Soekarno membuat Pancasila juga di abad 20. Nah, pada konstitusi 3.0 isunya bergeser lagi dari negara sentris, state sentris, kemudian demosentris, rakyat berpusat pada rakyat, dan pada abad 20 berpusat pada lingkungan atau ekosentris. Misalnya konstitusi Ekuador yang kemudian disahkan pada tahun 2008, atau konstitusi Tiongkok, termasuk pula konstitusi Indonesia itu bermuatan konstitusi hijau. Itu abad 20. Nah, di abad 21 ini isunya sudah mulai bergeser, yaitu hukum tata negara 4.0 yang mana isunya sudah bergeser kepada AI, yaitu bagaimana ketahanan data, keamanan cyber gitu, bagaimana penetrasi AI, bagaimana misalnya kebijakan sistem kredit sosial di Cina. Jadi di Cina itu, for your information, ada namanya sistem kredit sosial yang diterapkan kebijakan negara yang mana mengkredit, menghitung seluruh perilaku kita. Jadi dikasihkan poin-poin. Misalnya kalau kita dilihat di CCTV itu buang sampah dengan baik, misalnya ketika kita membayar pajak tepat waktu dan sebagainya, kredit kita naik gitu. Tetapi kalau melalui sistem kredit sosial itu kita selalu misalnya buang sampah sembarangan, ditangkap oleh CCTV, misalnya kita melakukan pelanggaran lalu lintas dan face recognition atau teknologi pengenalan wajah memantau wajah kita dan mengurangi kredit sosial kita. Apa implikasinya? Implikasinya adalah seluruh fasilitas-fasilitas negara itu menjadi tidak kita miliki. Misalnya ketika kita mau keluar negeri itu ditahan. Kenapa? Karena kredit sosial kita minus. Misalnya ketika kita ingin mau mengurus BPJS untuk fasilitas gratis kesehatan, itu juga tidak dilayani lagi. Kenapa? Karena kredit sosial kita itu minus. Sebaliknya ketika kredit sosial kita tinggi, maka BPJS kita lancar. Kalau kita mau keluar negeri itu visanya cepat keluar. Itu namanya sistem kredit sosial di Cina. Nah, itu sudah menjadi isu yang sebenarnya aktual sekali. Tetapi pembahasan hukum tata negara kita itu masih berpusat pada abad 18, 19, 20. Sehingga misalnya ada kasus kebocoran data pasien pada tahun 2022 ini kita akan menjadi kelabakan. Padahal ini sangat-sangat berbahaya. Padahal data-data tersebut bisa dimanfaatkan baik oleh negara lain, aktor non-negara, maupun multinasional corporate, misalnya kayak Facebook, Google, dan sebagainya, untuk melemahkan kedaulatan bernegara kita atau bahkan menjatuhkan perekonomian kita. Nah, apa yang harus dilakukan adalah penegakan undang-undang perlindungan data pribadi tentunya. Yang kedua adalah peningkatan keamanan cyber. Keamanan cyber kita kan sangat rentan diserang. Misalnya ya white hacker misalnya kayak Bjorka, ataupun black hacker misalnya meminta kemarin tebusan di Badan Sandi Negara atau di Kominfo dan sebagainya. Ini kan merupakan ketidakdaulatan kita terhadap data-data warga negara. Nah, ini juga yang perlu kita galakkan, literasi digital di warga negara, bahwa informasi konten, data pribadi, misalnya kita ambil contoh ya, teman-teman mungkin menganggap, Gojek kan aplikasi anak bangsa, begitu. Karena apa masalahnya kalau saya beli GoFood di Gojek gitu, saya pesan makanan di Gojek. Jangan salah, data-data riwayat GoFood kita itu akan di-collecting oleh Gojek, kemudian bisa diperjualbelikan ke misalnya perusahaan asuransi, bahwa ternyata kita banyak pesan rendah di GoFood. Ketika kita banyak pesan rendah di GoFood, berarti resiko kolesterol kita menjadi sangat tinggi.
risiko serangan jantung kita menjadi tinggi. Ketika kita mau urus asuransi, kita akan membayar mahal. Kenapa? Karena sudah ada data-data kesehatan kita dari riwayat makanan kita di Gojek. Begitupun misalnya fitur geolokasi di Google. Ketika teman-teman menganggap bahwa setelah lulus akan mendaftar dan kemudian menyerahkan CV layaknya pelamaran kerja konvensional, itu sebenarnya sudah tidak berlaku. Kenapa? Misalnya karena sekarang yang digunakan oleh perusahaan itu adalah rekam jejak digital kita. Misalnya ketika teman-teman wawancara, bla 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 dibaca CV-nya. Tadi malam saudara dari mana? Oh saya belajar Pak, saya belajar public speaking untuk mempersiapkan wawancara ini. Padahal di fitur geolokasi, teman-teman geolokasinya itu di Google mendeteksi bahwa teman-teman itu tadi malam di zona atau di Helen dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa bohong lagi fitur geolokasi. Misalnya fitur geolokasi, teman-teman bisa cek itu di HP-nya teman-teman, yaitu satu-satunya aplikasi yang tidak pernah kita log out sejak kita beli handphone sampai kita jual kembali handphone tersebut. Bahkan bisa saja pas kita jual tetapi fitur geolokasinya masih tetap aktif, fitur Google-nya tetap masih aktif. Itu bisa mendeteksi kapan Anda dan di mana Anda pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kemarin. Itu bisa dilihat semua. Anda misalnya ke Hotel Borobudur, misalnya ke mall, kemana, itu ada di fitur geolokasi lengkap. Dan ini sangat tidak dipahami oleh warga negara kita. Literasi digital kita masih sangat-sangat rendah. Begitupun penetrasi AI. Kita menganggap mungkin AI itu ya membantu kita dalam berpikir, padahal AI itu mengandung bias algoritma satu, karena sosial media juga itu merupakan data-data yang dimakan oleh AI, itu disebut sebagai bias sosial media, yang kemudian AI memberikan output kepada kita, dan kemudian AI itu juga mengandung bahaya perlindungan data pribadi kita. Misalnya riwayat-riwayat chat kita di ChatGPT ataupun Gemini itu bisa dikolektifikasi oleh Google, oleh OpenAI ChatGPT untuk kemudian menyimpulkan kita karakternya seperti apa, untuk mempermudah penjualan data kita, untuk mempermudah riwayat pengiklan mentarget kita untuk menjual produk-produk mereka. Nah, sehingga selain perlindungan data pribadi oleh pemerintah yang harus digalakkan, peningkatan keamanan cyber baik itu infrastruktur maupun suprastruktur, dan yang paling penting dan paling mendesak yang dapat kita lakukan hari ini, sekarang ini dan hal-hal kecil adalah penguatan literasi digital kita. Saya sarankan teman-teman baca misalnya beberapa buku mengenai isu kesehatan cyber ya, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Misalnya Jonathan Haidt, buku terbaik 2024 yang berjudul The Anxious Generation. Atau kalau teman-teman lebih kritis lagi, silakan baca Surveillance Capitalism dari Susan Zuboff. Atau kalau yang suka perspektif sejarah, silakan baca Yuval Noah Harari, buku terbarunya yang terbit pada 8 September 2024 yang berjudul Nexus. Yuval Noah Harari penulis buku bestseller Sapiens dan Homo Deus. Alurnya biasa pembuatan undang-undang itu ada dulu di Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Yang mana Prolegnas ini, yaitu program legislasi nasional di DPR ini, mendata undang-undang apa yang ingin diundang-undangkan pada tahun anggaran tersebut. Misalnya 2025 ini apa prolegnasnya gitu. Nah, prolegnas ini diurutkan berdasarkan tingkat permasalahan yang paling urgent pada tahun tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah permasalahan seputar AI urgent? Urgent sebenarnya. Tetapi apakah titik urgensi ini disadari oleh banyak masyarakat? Tidak, gitu. Jadi bagaimana mau dibuatkan undang-undangnya kalau masyarakat tidak menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat urgent, masalah yang sangat krusial. Nah, ciri masalah itu krusial ketika satu, telah banyak dibicarakan baik itu di ruang publik, baik itu di sosial media maupun di ruang akademik, bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Yang kedua, ketika telah berpotensi menghambat kebijakan-kebijakan negara. Misalnya tentang pandemi, ya langsung cepat digotolkan itu. Kenapa? Karena sangat berpotensi menghambat berjalannya negara. Nah, sekarang jangankan di tahap pemerintah yang menganggap isu AI ini krusial, di tahap warga saja isu AI ini bukan hanya dianggap tidak krusial, tetapi dianggap sebagai berkah. Kita tidak menafikan bahwa AI itu mendatangkan ekses positif, tetapi bias juga menganggap bahwa AI ini tidak ada efek negatifnya, justru banyak gitu loh. Banyak efek positifnya, banyak pula efek negatifnya. Salah satu efek negatifnya adalah otomatisasi. Orang akan mau, enak dong terotomatisasi ini sekarang ada teknologi ya, tetapi dampak dari otomatisasi adalah banyaknya pengangguran karena berpindahnya tenaga kerja
dari tenaga kerja yang sifatnya manusia ke dalam tenaga kerja mesin otomatis. Itu juga kan dampak dari AI gitu. Kalau bukan hanya perlindungan data pribadi, bukan hanya tentang keamanan siber, tetapi pada perekonomian nasional juga. Nah, bagaimana caranya agar negara menganggap ini sebagai masalah yang urgent adalah masyarakat harus selalu menyuarakannya gitu loh. Bagaimana masyarakat bisa menyuarakan bahwa ini adalah masalah yang krusial? Ya, literasi AI itu harus terus digalakkan. Kenapa saya mengambil spesifik niche hukum keamanan cyber? Karena sedikit orang yang menganggap ini adalah sebuah ancaman. Banyak sekali yang menganggap bahwa ini adalah sebuah berkah yang harus kita syukuri. Betul ada ekses positif, tapi banyak juga ekses negatif yang datang bersama AI ini. Sehingga poinnya adalah agar ini dapat diundang-undangkan, kita harus mengangkat ke permukaan ini. Isu ini harus diangkat ke permukaan, harus dibicarakan, harus disuarakan, harus digalakkan. Yang menganggap ini semata-mata adalah berkah gitu, ada ChatGPT, ada Gemini, ya betul. Tetapi di sisi lain kita harus suarakan juga ekses negatif dari penggunaan AI. Nah, di Eropa sudah ada GDPR. GDPR ini adalah undang-undang Uni Eropa terkait penggunaan AI. Jadi sudah ada restriksi, sudah ada batasan terhadap penggunaan AI. Jadi platform teknologi AI seperti OpenAI, Google Gemini, Meta Llama dan sebagainya itu sudah diregulasi di Uni Eropa. Di Amerika juga baru RUU. Di Indonesia jangankan RUU, pembahasan saja belum ada gitu ya. Masyarakat saja belum aware bahwa AI itu mengandung bahaya laten, bahaya yang tersembunyi.